Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang kisah cinta yang hilang akhirnya kembali lagi. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hari itu hujan turun perlahan di atas langit kampus, seperti menggambarkan betapa damainya dunia Aurel dan Damar saat mereka duduk berdua di bawah pohon flamboyan tua. Mereka baru saja menyelesaikan sidang skripsi, dan tawa bahagia mereka membaur dengan rintik hujan yang membasahi tanah. Damar menggenggam tangan Aurel, menatap mata kekasihnya dengan penuh keyakinan. Setelah ini, hidup kita benar-benar dimulai, katanya. Aurel mengangguk, membayangkan rumah kecil dengan taman, senja di teras, dan Damar yang duduk membaca buku di sampingnya. Segalanya terasa mungkin saat mereka bersama. Namun kehidupan tak pernah sepenuhnya berjalan sesuai impian. Tak lama setelah kelulusan, tawaran pekerjaan datang untuk Damar dari perusahaan teknologi besar di Jerman. Tawaran yang tak mungkin ditolak, gaji tinggi, peluang karir, dan pengalaman luar biasa. Aurel mencoba tersenyum saat mendengar kabar itu untuk pertama kalinya, tapi senyumnya terasa pahit. Ia tahu, ini bisa jadi awal dari jarak yang akan memisahkan mereka lebih jauh dari sekadar waktu dan zona. Kita bisa jalani ini. Long distance bukan halangan, kan? Ucap Damar, mencoba meyakinkan mereka berdua. Tapi Aurel hanya diam, memandangi langit malam dari jendela kamarnya. Ibunya sedang sakit, ayahnya kehilangan pekerjaan, dan adiknya masih sekolah. Ia tak bisa ikut pergi, bahkan jika itu berarti harus merelakan kebersamaannya dengan Damar. Cinta dalam realita tak hanya soal hati, tapi juga tentang tanggung jawab yang membelenggu. Hari-hari terakhir sebelum keberangkatan Damar dipenuhi dengan keheningan yang menggantung. Mereka masih bertemu, masih tertawa, tapi semuanya terasa berat, seperti berdiri di tepi jurang sambil menahan napas. Di malam terakhir sebelum Damar terbang, mereka duduk di balkon kos Aurel, memandangi kota yang sunyi. Kalau nanti kamu lelah, kamu boleh pergi, bisik Aurel, suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Damar menatapnya tajam, terluka oleh kata-kata itu, tapi ia tahu itu bukan izin, melainkan harapan agar ia tetap tinggal. Damar tak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya memeluk Aurel, lama, seakan ingin mengabadikan rasa yang tak mungkin ia bawa ke negeri asing. Dan ketika pagi datang, kepergian Damar terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dicegah. Aurel berdiri di bandara, melihat punggung yang perlahan menghilang di balik kerumunan, punggung seseorang yang telah ia cintai setengah hidupnya. Ia tidak menangis, tidak hari itu. Tapi hatinya pecah dalam diam. Mereka tidak pernah mengucapkan selamat tinggal secara nyata. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Hanya satu kenyataan, bahwa cinta mereka akan diuji oleh waktu, oleh jarak, dan oleh kehidupan yang berjalan tanpa bisa diputar ulang. Dan saat Aurel kembali ke apartemen kecilnya malam itu, ia tahu, sebuah babak telah selesai. Tapi ia belum tahu apakah cinta mereka cukup kuat untuk memulai babak berikutnya. Setelah kepergian Damar, hari-hari Aurel berubah sunyi. Ia masih menyimpan foto mereka di meja kerja, masih menyalakan ponselnya tiap malam dengan harapan notifikasi dari Damar muncul. Awalnya, mereka rutin bertukar kabar, panggilan video saat pagi, pesan manis sebelum tidur. Tapi seiring berjalannya waktu, pesan jadi semakin singkat, panggilan semakin jarang, dan perbedaan waktu menjadi alasan untuk tidak lagi saling bicara. Aurel mulai menyadari bahwa yang paling menyakitkan dari hubungan jarak jauh bukanlah jauhnya raga, tapi perlahan menghilangnya kehadiran. Ada hari-hari ketika ia ingin mengabari Damar tentang hal kecil, pelanggan baru di galeri, makanan favoritnya yang kini berubah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dan Damar mulai terdengar asing, suaranya selalu terburu-buru, pikirannya sibuk, dan tawanya tak lagi terasa hangat. Sampai akhirnya, tidak ada pesan pagi lagi, tidak ada panggilan malam, tidak ada perpisahan, hanya hening. Aurel menyalahkan dirinya sendiri, lalu menyalahkan Damar, lalu akhirnya menyerah pada kenyataan bahwa beberapa cinta tak pergi dengan perkelahian, melainkan dengan perlahan, tanpa suara.
Di balik kesibukan merawat ibunya dan menjaga galeri kecilnya tetap hidup, Aurel menyimpan sepotong hati yang tak bisa sembuh. Ia mencoba mencintai orang lain, beberapa bahkan tampak menjanjikan, tapi tak ada yang benar-benar bisa menggantikan ruang kosong yang ditinggalkan Damar. Ia masih memimpikannya Damar sesekali, masih menghindari lagu-lagu yang dulu mereka dengarkan bersama. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah, Aurel akhirnya menghapus chat terakhir dari Damar. Bukan karena benci, tapi karena lelah menggenggam sesuatu yang tak lagi kembali. Dan malam itu, ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin cinta ini memang harus hilang, agar ia bisa belajar bertahan. Tapi tak ada yang tahu, bahkan Aurel sekalipun, bahwa sesuatu yang hilang belum tentu hilang selamanya. Tahun-tahun berlalu seperti debu yang berterbangan di jendela galeri milik Aurel, diam, perlahan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Galeri itu kini tumbuh, kecil namun hangat, dipenuhi lukisan tentang waktu, kehilangan, dan harapan yang tak pernah utuh. Orang-orang datang mengagumi karyanya, memuji warna-warna lembut yang menusuk, tanpa tahu bahwa setiap sapuan kuas adalah potongan luka yang belum sembuh, luka bernama Damar. Aurel tak pernah benar-benar membicarakan perpisahan mereka. Ia hanya menyebut Damar sebagai teman lama, seolah mencoba menipu dirinya sendiri bahwa rasa itu telah mati. Tapi setiap kali senja merambat pelan di balik jendela galeri, dan cahaya jingga menyentuh kanvas kosong, kenangan kembali menyeruak tanpa izin. Ia masih ingat tawa Damar, cara pria itu menyebut namanya dengan pelan, dan pelukan malam terakhir yang terasa seperti perpisahan selamanya. Di sisi lain dunia, Damar berdiri di gedung pencakar langit Berlin, memandang kota asing yang tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Ia sukses, dihormati, dan nyaris sempurna di mata rekan kerja. Tapi ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak bisa diisi dengan apapun, bukan prestasi, bukan pujian, bukan wanita lain. Ia sering membuka galeri online milik Aurel diam-diam, memandangi lukisan-lukisan itu dengan perasaan bersalah. Ia tahu, setiap lukisan adalah bisu yang berteriak tentang dirinya. Ia sempat mencoba menulis surat, mengetik pesan panjang, bahkan menyusun rencana pulang, namun selalu diurungkan. Ketakutan akan penolakan, akan kenyataan bahwa Aurel mungkin telah melupakan dirinya, membuat Damar tetap diam. Ia menunggu waktu, seolah waktu sendiri akan memaafkan kesalahan dan mempertemukan kembali hati yang terluka. Tapi waktu hanya terus berjalan, tanpa janji akan pertemuan. Dan di antara dua kota, dua kehidupan yang terus berputar, ada dua hati yang sebenarnya masih saling mencari. Luka mereka tak pernah benar-benar sembuh, hanya berkamuflase dalam kesibukan dan senyuman. Dan di suatu titik terdalam dalam jiwa keduanya, ada harapan kecil yang masih menyala, bahwa mungkin, cinta yang hilang itu belum selesai. Hari itu Jakarta diguyur hujan gerimis saat Aurel sedang mempersiapkan pameran tunggalnya bertema, kenangan yang tak jadi pulang. Ia menggantung lukisan terakhirnya, sebuah siluet punggung pria yang perlahan menghilang di antara semburat senja. Lukisan itu tak bernama, tapi dalam hati Aurel, ia menyebutnya Damar. Ia tak tahu kenapa hari itu jantungnya berdetak lebih cepat, seolah semesta ingin memberi pertanda. Saat pengunjung mulai berdatangan, Aurel berdiri di pojok ruangan, memperhatikan dari jauh. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok yang tak mungkin ia lupakan, tinggi, dengan jas basah karena hujan, dan pandangan mata yang seketika membekukan dunia. Damar berdiri di sana, nyata, 4 tahun kemudian, dalam galeri yang ia lukis dari luka yang pria itu tinggalkan. Damar tidak langsung bicara, ia hanya menatap lukisan terakhir itu lama, seolah sedang melihat dirinya sendiri. "Kau masih ingat cara melukis punggungku?" katanya pelan, setengah tersenyum. Aurel ingin marah, ingin memeluk, ingin lari, semuanya bersamaan. Tapi yang keluar hanya kalimat lirih, "Kau datang tanpa kabar, seperti pergi dulu." Mereka duduk di sudut galeri setelah kerumunan mulai sepi. Tak banyak kata, hanya percakapan patah-patah yang lebih banyak terdiam. Tapi dari mata mereka, ada sesuatu yang belum padam. Damar akhirnya berkata,
aku pulang bukan untuk melihat lukisan ini. Aku pulang untuk melihatmu. Aku tidak pernah benar-benar pergi dari sini, sambil menunjuk dadanya sendiri. Malam itu Aurel berdiri lama di depan pintu galeri setelah Damar pergi. Ia tidak tahu apakah ini awal dari penyembuhan atau luka lama yang kembali terbuka. Tapi satu hal yang pasti, takdir memang selalu menemukan cara untuk mempertemukan dua hati yang belum selesai. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berjalan di atas benang tipis, antara harapan dan ketakutan. Damar mulai datang lebih sering ke galeri, membantu Aurel menyusun katalog lukisan, kadang hanya duduk diam sambil memperhatikan hujan dari balik kaca. Mereka tak langsung bicara soal masa lalu, seolah keduanya masih menimbang, apakah luka yang dulu ditinggalkan bisa benar-benar dimaafkan. Aurel tak tahu harus percaya atau menjaga jarak. Tapi setiap tatapan Damar yang kini lebih dalam, lebih tenang, membuatnya ragu untuk tetap bersikap dingin. Suatu malam, saat mereka berdua tengah merapikan lukisan yang baru selesai dilelang, Damar akhirnya bicara, "Selama ini aku pikir aku bisa lari dari rasa bersalah, tapi setiap pagi aku bangun dengan wajahmu di kepalaku. Aku memilih pergi saat kau sedang butuh aku, dan itu hal terbodoh yang pernah kulakukan." Suaranya pecah, dan Aurel hanya memandanginya, merasa marah dan lega dalam satu tarikan napas. "Aku tidak butuh penyesalanmu, Damar. Aku butuh tahu, jika aku memilih percaya lagi, kau tidak akan pergi kedua kali." Damar mendekat, lalu berlutut di hadapan Aurel, bukan dalam permohonan romantis, tapi dalam kerendahan hati yang tulus. "Aku di sini, bukan untuk menyembuhkan masa lalu. Tapi aku ingin jadi bagian dari masa depanmu, jika kau masih mengizinkanku." Aurel menangis, bukan karena sakit, tapi karena ia sadar betapa selama ini ia hanya menunggu Damar mengucapkan kalimat itu. Bukan janji kosong, bukan rayuan manis, tapi pengakuan bahwa cinta yang hilang pun bisa pulang jika dicari dengan cukup keberanian. Butuh waktu bagi Aurel untuk membuka kembali hatinya. Mereka tidak langsung kembali seperti dulu. Tidak ada ciuman manis atau pengakuan cinta yang megah. Hanya kebersamaan sederhana, menyiram tanaman di pagi hari, mengobrol di galeri, dan diam bersama saat kata-kata tak lagi cukup. Tapi di setiap kebersamaan itu, Aurel mulai merasakan hal yang dulu hampir ia lupakan, tenang. Dan dalam ketenangan itu, cinta tumbuh lagi, bukan dari rasa yang lama, tapi dari rasa yang dipilih kembali. Di suatu senja yang hangat, saat langit berwarna jingga keemasan, Aurel berdiri di balkon galeri dengan secangkir teh di tangan. Damar datang dari belakang, memeluknya pelan. "Senja masih jadi warna favoritmu?" tanyanya. Aurel tersenyum, memejamkan mata. Bukan senjanya, tapi pelukan yang kembali. Dan untuk pertama kalinya, Aurel tahu, cinta yang pergi memang menyakitkan, tapi cinta yang pulang dengan sadar, jauh lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan.